Yang malam ini kita baca adalah dikatakan qalal ulama'u, berkata para ulama, yang bagi 'alal mu'minil muqini bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis, maka seyogianya orang mukmin yang telah yakin bahwa yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala adalah berbeda dengan makhluknya, atau yang paling gampang berbeda sama kita. Tuh yang paham tuh, disuruhnya ngapain? Disuruhnya berterima kasih. Ya, kita disuruh berterima kasih. Berterima kasih atau bahasa Arabnya bersyukur disuruhnya. Bersyukurnya mengapa? Ya coba bayangin dah, kalau Tuhan itu sama sama kita udah bakalan repot. Ya, kita mah yang pertama aja tuh sering diceritain. Kalau orang sama kita baru datang pertama di sini, yang nyariin tempat kita, ya, yang nyariin jodoh, nikahin kita, yang bantu banyak kita. Alhamdulillah maju usahanya, uangnya banyak. Begitu uangnya banyak, suatu saat ketemu, dipanggil sama kita, bukan orang dengar, pura-pura orang dengar. Artinya udah nggak open dan nggak mau dipanggil, sombong gitu. Padahal maka kita kan yang bantuin banyak kita. Nah, nggak lama berikutnya itu orang kedengeran, susah lagi, bandanya habis. Rumahnya juga terjual, yang ngontrak lagi, datang sama kita, assalamualaikum gitu, ke depan rumah kita. Kira-kira kita bukain pintu apa pintunya ditutup baik? Kalau kita tuh ngadepin yang begitu, tutup, nggak mau dibuka. Lagi seneng aja dipanggil aja ogah. Ini udah susah lagi, datang lagi. Itu mah kita manusia. Coba kalau Tuhan punya sifat kayak kita itu, repot urusannya. Kita nih yang bandel-bandel, yang bangor-bangor, yang sembahyang aja kagak, boro-boro taat atau apa. Kalau Tuhan sifatnya sama kayak kita manusia, repot, nggak diberi makan, adat dan lainnya. Tapi Tuhan disebut sifatnya mukhalafah lil hawadisi, bahwa Tuhan itu berbeda dengan kita manusia. Kalau kita mah suka ngambekan itu, kalau kita mah suka dendaman, kalau kita mah kayak karyawan lah, karyawan mintanya banyak, gajinya kerjanya mau ogah tuh kita tuh kelasnya karyawan. Kalau Tuhan sifatnya sama sama kita, repot aja dah urusannya. Ya, ini mah kagak, tetap aja biar bangor bagaimana, dikasih makan, dikasih rezeki, dikasih sehat. Bahkan mau usaha jalan kemana dikasih. Itulah yang disebut sifat Tuhan mukhalafah lil hawadis. Tuhan beda sama kita. Ya, kalau Tuhan sama manusia, repot urusannya. Tuhan bagaimana kurang baiknya sama kita, Allah Subhanahu wa taala. Kurang bagaimana baiknya. Kalau kita diberikan aja, contoh aja, kalau dosa itu punya bau, ya, dosa itu sifatnya punya bau, dikasih sama Tuhan, lah kita ini baunya udah kayak apa tahu. Sholat tuh banyak ditinggalin, perbuatan yang macem-macem udah banyak, dosanya banyak, udah tambah bau. Boro-boro istri anak mau deket, yang lain juga nggak mau deket, tapi kagak, tetep aja. Yang bagaimana juga modelnya, ya bersih kalau dia mandi, yang bagaimanapun bangornya, ya masih tetap dikasih rezeki. Dia mau balik, dia mau tobat, dia mau ibadah, kata yang Maha Kuasa Allah, ini yang dituju, ini yang dimaksud, bahwa bagaimana kita nggak boleh jauh-jauh dengan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh jauh-jauh, disuruhnya dekat. Makanya aplikasi ataupun penerapan dari paham daripada kita ngaji ini, oleh para ulama kita disuruh banyak bersyukur, berterima kasih dengan apa? Yaitu baca sebanyak-banyaknya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca itu disuruhnya. Apa itu? Nah itu tadi itu ratib, al-haddad ratib.
Itu luar biasa. Kata guru kita Kiai Haji Fahrudin Bantani, itu yang baca ratib itu kagak bakal ngalamin susah hidupnya, bakalan subur. Mengapa? Isinya subhanallah berapa kali disebut. Contoh tadi Ustaz Mujair bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Terus bawahnya subhanallah wa bihamdihi subhanallah 3 kali. Depannya Allahullah, pujian, alhamdulillah, subhanallah, 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 bersyukur kepada yang Maha Kuasa. Kita bersyukur bahwa sifatnya enggak sama sama kita. Sifatnya beda yang Maha Kuasa sama kita. Kita bersyukur. Tadi bayangin kalau sifat Tuhan itu sama. Wah, udah bakalan bagaimana nih kita nih. Satu dosa, sholat yang ditinggal jadi bisul misalkan. Nah, ini selama hidup kita tinggalin sholat berapa kali, bisulnya udah nggak muat di muka. Tapi enggak, yang Maha Kuasa enggak begitu. Namanya sifatnya mukhalafah lil hawadis. Bahwa yang Maha Kuasa itu beda sama kita. Karena itu kita harus bersyukur, banyak-banyak baca tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Makanya baca ratib nih dari ulama dari mana diajarin. Bukan di sini doang, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, bacaan yang rutin bikin orang subur, rezekinya, bikin orang nggak ngalamin susah. Yakin kalau baca ratib Al-Haddad. Isinya apa tadi itu yang disuruh sama guru kita, sama kiai, sama ulama-ulama ini. Kalau kita udah yakin tadi, banyakin itu baca, ya, baca ratib, baca tasbih, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aplikasinya. Bahkan ulama besar yang sering kita sebut namanya Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, ya, makamnya ada di Iskandaria di Mesir. Wafatnya tahun 709 Hijriah. Itu dalam hikmah, dalam kitab Hikam dikatakan man lam yaskur ala ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa orang yang enggak bersyukur atas nikmat-nikmat, banyak nikmat yang Maha Kuasa diberikan kepadanya, maka faqad ta'arrada li zawaliha, maka dia sudah membiarkan itu nikmat hilang dari dirinya. Tuh kalau yang nggak bersyukur, makanya disuruhnya bersyukur. Ini tanda orang bersyukur nih. Ke depan ini ada apa kira-kira yang paling dekat dah? Yang paling dekat kita mau masuk ibadah kurban. Yang tadi nih lagi sidang isbat katanya ya. Ini besok tanggal 1 udah sampai apa belum? Tanggal 1 udah masuk apa belum tuh? Besok tanggal 1. Itu yang paling dekat kan ibadah apa? Ibadah kurban. Nah, kalau tandanya bersyukur, dia pasang nikmat biar bisa kurban sebagai rasa syukur rezeki yang didapat tahun ini. Kurban mah bukan masalah uang banyak, masalah uang dikit, enggak. Lah kalau diukur misalkan kalau kita beli rokok Sampurna Mil 32.000 kalau di warung tuh. Kalau sehari sebungkus, sehari ya. Bahkan ada yang sampai 2 bungkus. Kalau sebungkus 30.000 misalkan, dah gampang hitungnya. Kalau 2 bungkus 60.000. Dia kira-kira 10 hari berapa? 10 hari kali 60.000. 600. Kalau sebulan 1.800.000. 1.800.000. Kalau 10 bulan aja dah berapa? Hah? Berapa? 18 juta. Dapat kambing ya kira-kira? Kebo malahan, kambing 5 juga dapat. Bener gak? Jadi itu bukan masalahnya banyak enggak duitnya, masalahnya niat apa enggaknya gitu. Lo orang harga handphone itu kalau kita baca anak-anak sekarang, handphone yang mereknya Apple tebelah itu ada yang 20 juta, bener gak? Ada yang 14 juta gitu. Bisa kau beli apa namanya handphone. Nah ini beli kambing yang setahun sekali agak kuat.
Dia belinya areng sama tusukan mulu tiap tahun. Orang mau korban dia mah ribet nyari areng sama tusukan, rutin lagi tiap tahun. Bener gak tuh? Itu bukan masalah, itu kan yang harus diajari katanya Pak. Kencengin niat. Kalau niat mah bisa dapat ganjarannya gede kurban itu. Syukur karena diajarin sebagai syukur nikmat rezeki tahun ini, syukur dengan melaksanakan ibadah kurban. Syukur rezekinya bakalan subur berikutnya. Coba misalkan dikurangin yang tadinya 2 bungkus jadi sebungkus, taruh di celengan, ada 10.000, 20.000 tiap hari. Dia sebulan dia buka, setahun bisa beli kambing. Yakin nggak? Yakin. Yang penting mah niatnya kuat. Ya bukan masalah mampu atau banyak duitnya, enggak. Yang penting ada niat yang kuat. Itu yang paling dekat besok nih kira-kira itu ibadah kurban. Jangan sampai seumur hidup belinya areng amat tusukan doang. Enggak kurban. Itu kurban itu manfaatnya luar biasa. Ya, manfaatnya luar biasa. Ibadah sunnah muakkad. Berbagi, ya sejarahnya kuat sekali. Ibadah yang paling utama ketika hari kurban itu yaitu menyembelih hewan kurban. Sebagai ungkapan apa? Fasalli inna a'taina kal kausar, bahwa kita telah diberikan nikmat yang banyak banget. Kalau udah paham dikasih nikmat banyak apa disuruhnya? Fasalli, salat Id, wanhar, salat Idul Quran maksudnya. Wanhar, potong kurban, sembelih kurban. Ya, sembelih kurban. Sembelih kurban. Rezekinya bakalan subur. Ya gantian aja. Tahun ini misalkan nama babanya, tahun besok nama anaknya, tahun besok lagi nama istrinya, tahun besok lagi anaknya nomor 2. Udah semuanya balik lagi ke babanya. Ya, yang penting itu ungkapan rasa syukur. Yang begitu-begitu diajarin. Yang penting itu paling besok tuh sebagai ungkapan rasa syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang Maha Kuasa sifatnya beda sama kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mukhalafa lil hawadis. Berbeda dengan kita. Ini manusia. Apanya aja udah dijelasin kemarin modelnya. Itu ibadah kurban, baca tasbih yang banyak atau bisanya baca ratib. Ya, itu membuat subur. Amalan-amalan al-asrul awal, ya 10 hari awal pada bulan Zulhijjah itu penting. Kalau orang pada pergi haji, kita mah di sini ya bagaimana ganjarannya? Gede. Yang puasa tanggal 1 Zulhijjah diampuni setahun dosanya. Tanggal 2 setahun. Kecuali tanggal 9 berapa? 2 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Malamnya nih, malam-malam ini 1 tambah tanggal 10 Zulhijjah kayak malam Lailatul Qadar. Banyak disuruh isi baca tasbih, disuruh surat hajat. 10 malam kagak putus. Habis itu minta apa aja dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hari-hari yang mulia, amalan-amalan sunnah. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Kita diberi aja gratis ini. Ya, napas gratis, oksigen, darah gratis. Coba bayangin ke rumah sakit masuk aja berapa juta masuk. Kita dikasih ini gratis. Ungkapannya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama ngajarin baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu saja yang kita baca malam kali ini. Insyaallah memberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan luas rezeki, diberikan kesempatan bisa kurban. Ya, kita bertemu pada taklim yang berikutnya insyaallah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.